Aku mau bahas 3 strategi step by step untuk pemula yang mau belajar worship dalam 1 bulan. Aku udah mulai ngering worship piano di umur 13 dan ngajar 300 murid di sekolah musik worshipku. Worship genre dan cara mainnya. Worship itu, dan especially dalam gereja ya, mau karismatik ataupun injili, kebagi jadi 2. Ya, yaitu lagu praise dan lagu worship. Mungkin kalau di gereja Injili nggak disebutnya lagu praise atau lagu worship, tapi karakteristiknya kelihatan. Itu apa? Lagu praise itu, ya, definisinya adalah kita memuji perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, lagu worship itu artinya kita menyembah Tuhan sebagai suatu pribadi. Oke? Nah, ini kan mungkin masih teman-teman mikir, oke lah, praise itu lagu memuji, worship lagu menyembah. Tapi perbedaannya apa sih kalau dalam segi piano? Dalam segi piano itu perbedaannya adalah ini. Nah, kalau lagu praise, temponya cepat, mainnya semangat, lagunya ceria. Kalau lagu worship, temponya lambat, suasana kusuk, dan memberikan damai. Jadi udah tahu ya bedanya ya. Jadi mau yang gereja Injili pun, walaupun penamaannya bukan praise and worship, karena saya pun juga gereja Injili ya, tetap aja ada 2 karakteristik dari dan ibarat 2 genre dari lagu worship. Nah, jadi kita langsung masuk aja cara memainkannya. Nah, sebelum aku ngajarin teman-teman nih cara memainkannya, kan teman-teman di sini mungkin nggak semua bisa main not balok, bener gak? Nggak semua mau belajar not balok juga. Jadi aku udah membuat sistem nih, sebuah sistem di mana teman-teman yang nggak ngerti cara baca not balok bisa langsung main apa yang aku bakal ajarin. Jadi ini nih teman-teman langsung perhatiin banget nih, sekali lagi nggak ada recording. Ini teman-teman perhatiin bener-bener karena teman-teman langsung bisa praktek di piano teman-teman. Nah, yang pertama kita langsung masuk dulu ke cara baca patternnya. Nah, di cara baca pattern itu ada kebagi jadi 3 baris. Ini dibuat musti musik nih sistemnya. Yang pertama, ketukan. Ketukan itu apa? Ketukan itu tuh contohnya satu lagu nih. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ketukan ya. Itu arti dari ketukan. Nah, itu yang gimana, apa sih yang teman-teman kalau secara badan tuh geraknya tuh mengikuti ketukannya. Atau teman-teman lompatnya tuh mengikuti ketukannya. Nah, itu arti dari ketukan. Nah, teman-teman lihat ini ada N. N itu apa ya? N itu adalah ketukan di antara ketukan. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and karena beberapa pattern itu jatuhnya tuh di antara ketukan. Nanti aku jelasin maksudnya gimana. Nah, jadi yang ketukan udah jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke tangan kanan. Tangan kanan itu apa? Kalau teman-teman lihat, tangan kanan ini tuh agak membingungkan ya. Ini ada V. V itu apa? Nah, aku jelasin ke teman-teman nih. V itu artinya adalah memainkan chord. Ya, jadi kalau contohnya lagunya lagi lagu Amazing Grace, mainnya di kunci C. Nah, kan chordnya C kan ya, pas bagian ini. Nah, pas bagian C ini nih, ya udah. Artinya apa? Artinya pas ketukan 1 nih, ketukan 1 kita memainkan chord C, ya. 1 and 2 and 3 and 4 and jelas ya cara mainnya ya. Aku harap jelas ya. Jadi lihat yang di atas ini ketukannya 1. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and nah, sekarang lihat tangan kiri. Tangan kiri ini, wah, kok ada 1, 5, 1 petik. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Kan contohnya kita lagi di chord C nih contohnya. Nah, ada 1, terus ada 3, ada 5. Bener kan ya? Jadi logika ya. Nah, kalau contohnya kita main tangan kiri nih, 1, 5. Terus 1 petik. 1 petik ini apa nih? Nih, 1 petik ini apa? 1 petik ini, ya, 1 petik ini adalah di mana teman-teman memainkan 1 tapi mainnya di atas. Jadi begini. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Paham ya teman-teman ya cara mainnya ya? 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, jadinya kalau tangan kanan dan tangan kiri digabung gimana? Jadinya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Pindah ke F. 1 and 2 and 3 and 4. Pindah ke G. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Nah, jadi teman-teman yang pemula nih, teman-teman udah langsung bisa memainkan lagu worship. Nah, ini salah satu contoh patternnya. Ya, contohnya lagu Amazing Grace. Oh enggak, contohnya lagu ini deh, Sebab Dia Hidup.
sebab dia hidup akan hari esok, sebab dia hidup. Nah, tapi ini pattern yang sangat basic ya. Nah, makanya aku pengen ngajarin teman-teman pattern-pattern yang cocoknya di lagu worship dan di lagu praise. Ya. Jadi nanti ada satu pattern yang cukup susah, tapi biar teman-teman jadi menantang. Ya, biar tertantang ya. Oke, langsung kita lanjut aja. Nah, ini yang pertama nih. Ini aku selalu ngajarin bagi teman-teman yang pemula. Karena ini suaranya indah sekali. Ya. Kalau teman-teman lihat ini 1, 5, 3 petik. Artinya begini. 1, 5, 3 petik. Jadi teman-teman harus rotasi nih tangannya. Teman-teman lihat tangan aku nih. Tangan kiri aku. Ada rotasi. Nah, ini artinya cocok untuk pemula. Untuk melatih rotasinya. Plus ini juga suaranya enak banget. 1 and 2 and 3 and 4 and F. 2 and 3 and 4 G. 1 and 2 and 3 and 4. 6 minor. Nah, ini cocok banget di lagu worship ya. Cocok banget di lagu worship. Sebab, nah, gitu. Contohnya, I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. Nah, jadi sebenarnya lagu worship tuh nggak terlalu susah loh patternnya teman-teman. Nah, jadi udah paham ya bagi teman-teman yang pemula. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja. Nah, ini yang aku selalu bilang kalau ke murid-muridku, ini pattern apa? Ini pattern flowing. Karena ini tuh gabungan dari tangan kanan dan tangan kiri. Teman lihat deh. 1, 5, 1 petik, 2, 3, 5. Kalau teman-teman lihat ini ada duanya. Nah, 2 ini nih, kalau teman-teman denger ini suaranya gimana? Kayak ngambang, tapi enak makanya di worship. Ini chord yang enak di worship nih. Jadi pakai 2 tuh sering banget dipakai di worship. That's why ini patternnya enak banget nih. 1, 5, 1 and 2 and 3 and 4 and gitu ya kedengarannya. F, G, A minor. Enak banget. Minor, 2 minor, 5. Nah, ini enak banget ya. Nah, coba tadi yang Goodness of God, kita tadinya kan mainnya begini. I will sing for the goodness of God. Nah, sekarang kita pakai pattern di depan. Kita coba ya. I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. Nah, ini teman-teman bisa foto nih, bisa screenshot ya. Karena sekali lagi tidak akan dibagi recordingnya ya. Jadi teman-teman aku harap perhatiin sampai akhir. Karena ilmu-ilmunya ada beberapa yang aku nggak pernah ajarin loh. Yang aku nggak pernah ajarin ke teman-teman semua di sini. Jadi ilmunya sangat daging. Oke, paham ya teman-teman ya untuk pattern ngiring worship. Nah, oke, langsung kita lanjut ya. Ini pattern flowing namanya. Yang ini pattern yang aku sering banget ajarin buat pemula karena enak banget. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Nah, tadi aku udah main Goodness of God, sekarang Above All Powers. Na 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 na. Nah, temen bisa gabung-gabungin loh. Ini aku gabungin. Nah, contohnya kita udah main verse 1 nih. Na 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 create a thing above all. Nah, ini teman-teman nih. Abis ini bakal belajar ya. Abis ini. Na 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 began. Nah, coba pas chorus ganti. Crucified, laid behind a stone. Lifted up,
Dan nanti aku abis ini langsung ajarin. Nah, tapi teman-teman paham ya artinya ya? Ternyata ngiring worship tuh nggak sesusah yang teman-teman kira. Teman-teman bayangin, cuma gabungin 2 pattern ini aja. Bayangin cuma 2 pattern. 2 pattern ini aja langsung bisa above all-nya tuh kedengaran full. Kedengaran worship banget ya. Nah, sekarang kita bahas praise. Sekali lagi tadi praise itu lagunya apa? Lagu praise itu adalah lagu di mana teman-teman itu tujuan memuji Tuhan. Jadi harus ceria, semangat, temponya cepet. Nah, praise itu kalau teman-teman lihat patternnya lebih simpel lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman lihat ini kirinya V. Kenapa V? Karena kadang-kadang kirinya itu mainnya begini. Main 1-5 atau main 1-7 juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kita coba denger salah satu contoh lagunya deh, ya. Nah, lihat deh. Kedengeran teman-teman ya? Patternnya cuma mukul 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi apalagi untuk lagu praise ya, teman-teman tuh sebenarnya bisa banget loh. Bisa banget teman-teman tinggal ngelihat YouTube patternnya. Oh, ini pianis main 1, 2, 3, 4. Nah, dibikin tuh jadinya lagu praise. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman ya. Nah, ini yang aku mau kasih lebih susah ini buat tantangan bagi teman-teman yang bukan pemula tapi yang intermediate. Kalau teman-teman sadar, nah ini agak susah nih. Karena banyak yang jatuhnya tuh di end-nya. Ya, jatuhnya tuh di antara ketukan. Ini cocok banget di lagu-lagu kayak Di Bawah Kepak Sayapmu. Nih, ini jadi mainnya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, susah ya. Aku pelan-pelan lagi. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, susah nggak? Susah kan? Yang ini agak susah nih. Yang ini agak susah. Kenapa? Kenapa susah? Karena sekali lagi, banyak yang jatuhnya di antara ketukan. Jadi badan kita tuh nggak natural gitu loh, feelingnya. Tapi, nah ini bagi tantangan bagi teman-teman yang udah intermediate nih. Kan nggak semua orang di sini pemula, ada beberapa yang intermediate. Nah ini cocok nih, ya. Dibawa ke, nih aku coba tunjukin diagramnya nih. Dibawa kepak sayapmu, ngawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Nah, kalau teman sadar pas melintasi langit biru, itu gabungan yang sebelumnya. Tek 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 tek. Nah, iya kan? Sekali lagi. Jadi ini teman-teman tuh belajar lagu tuh bisa gabung-gabungan, ya. Bisa digabung-gabung. Jadi paham ya teman-teman ya? Oke, jadi kita langsung lanjut aja ya. Kita langsung lanjut aja nih. Nah, tadi di bawah kepak sayapmu. Nah, tadi aku bilang ada surprise. Kalau teman-teman masuk grup tadi, ada yang bilang teman-teman bisa berkesempatan permainan piano dibedah. Tadi banyak banget yang submit. Banyak banget yang submit. Jadi kita pilih at random aja. Dipilih videonya random. Nah, kita langsung nonton aja. Jadi bedah piano itu apa? Bedah piano itu adalah teman-teman mensubmit permainan piano teman-teman. Aku langsung bedah di sini. Ya, langsung di free class ini teman-teman langsung melihat nih. Nah, bedah piano mungkin teman-teman merasa, aduh, emang berguna bedah piano? Berguna. Kenapa? Karena teman-teman jadi belajar dari permainan piano orang lain. Soalnya banyak banget loh murid-murid aku tuh juga belajar dapat inspirasi dari permainan piano orang lain. Jadi kita langsung nonton aja ya. Nah, ini lagu Silent Night ya.
Mantap. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk adek ini ya. Tepuk tangan dulu mungkin oke, nggak nyalain chat tapi teman-teman bisa react atau teman-teman di itu tepuk tangan ya. Jadi keren banget loh, udah kecil gitu udah bisa main ya. Nah, aku langsung beri saran aja nih teman-teman. Aku langsung beri saran aja. Ya. Aku tuh kalau ngebedah permainan piano orang, itu selalu ngebedah jadi tiga. Yang pertama secara harmoni, jadi secara chord apakah bagus. Yang kedua secara cara ngiring, ya. Jadi cara ngiringnya gimana sih? Yang ketiga secara pemanis. Nah, aku pengen langsung aja nih, aku langsung aja ngomong secara harmoni. Secara harmoni udah bagus, tapi memang bener chord-chordnya itu masih basic. Nah, chord basic itu apa? Chord basic itu kayak contohnya C, F, G. Nah, bisa diimprove gak? Bisa banget. Coba aku yang main Silent Night ya. Nah, aku abis ini bakal ngajarin teman-teman teknik ini ya. Coba teman-teman denger ya. Nah, tadi aku ngapain? Tadi kalau teman-teman sadar, aku tuh pas chord C mayor, kan ada ini mainnya Silent Night, Holy Night, main C terus ya. Aku mengubah jadi begini. Silent Night, Holy Night. Nah, aku ngapain tuh? Aku oke, mungkin chordnya C, tapi ininya aku naik-naik terus nih. Naik, naik. Nah, abis ini aku ajarin teman-teman tekniknya abis ini ya. Oke, jadi secara harmoni, ada ini bisa diimprove ya. Pas awal-awal C-nya jangan C doang, tapi diubah jadi C, terus 5-nya ini nih, kamu naik aja pelan-pelan. Nah, enak banget, apalagi untuk konteks lagu Silent Night. Nah, jadi secara harmoni udah dapet ya. Sekarang cara ngiring. Cara ngiringnya, tadi menurut aku udah lumayan loh, fundamental lah. Oke. Tadi pakai pattern yang aku udah mirip banget sama pattern yang aku ajarin. Silent Night. Tadi begitu ya, agak mirip-mirip begitulah. Nah, cuma aku tuh selalu saranin buat teman-teman, untuk cara ngiring, teman-teman harus variasiin. Teman-teman variasiin, ya. Jadi pas contohnya chorus atau pas bagian bait itu tuh dibedain, biar penonton gak bosen, biar audiens gak bosen. Apalagi teman-teman kan pengen belajar worship ya. Teman-teman artinya apa? Teman-teman kan pengen membangun suasana, biar audiens bisa connect dengan Tuhan. Bener gak? Bener ya? Jadi teman-teman udah agak susah nih untuk pemain worship. Kenapa? Karena teman-teman harus main pianonya tuh membangun suasana, tapi gak boleh juga menjadi center of attention. Karena sekali lagi, center of attention itu bukan kita, tapi Tuhan kan. Nah, untuk Silent Night ini, aku bisa paling beri saran. Nah, pas Silent Night. Ini pakai iringan biasa boleh. Tapi pas contohnya, na 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 na. Nah, mungkin bisa patternnya begini. Nih, jadi udah lebih rame. Nah, terus berhenti tiba-tiba. Nah, jadi udah ngerti ya, Ade ya, cara ngiringnya tuh dibedain aja, sesimpel dibedain. Gak harus perbedaannya tuh yang satu jadi kompleks banget, gak harus. Yang penting dibedain aja. Yang ketiga secara pemanis. Nah, pemanisnya ini yang aku juga bawain ajarin teman-teman abis ini. Jadi teman-teman jangan leave Zoom-nya, karena teman-teman akan diajarin apa yang tadi aku ngomong abis ini. Ya. Secara pemanis, teman-teman bisa memakai yang namanya passing note. Jadi untuk Ade ini, coba pakai passing note. Jadi contohnya nih, dari C terus ke F, terus contohnya ke G. Dari C terus ke G. Nah, daripada langsung loncat gini, terus contohnya G. Itu bosenin. Yang Ade ini lakukan harusnya apa? Nah, coba gini. Nah, turun. Nah, itu apa? Itu adalah pemanis. Ya, pemanis. Jadi gimana cara Ade ini? Nah, jadi saran aku untuk Ade ini ya, kan sarannya chord progression gini ya. Silent Night, Holy Night, na na na. Nah, pas pindah ke G, begini. Na, na, na. Ikutin trik aku. Na 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 na. Na na na. Na na na. Nah, jadi sebelum ke G-nya dimasukin 2 not di atas. Nah, ta na na.
atau begini. Bebas. Jadi udah paham ya untuk AD ini ya. Nah, kayaknya kita langsung lanjut aja ya untuk ke selanjutnya. Nah, jadi semoga bermanfaat ya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi teman bisa bandingin lah, aku mainnya sama adik ini mainnya ya. Jadi sekali lagi tetap semangat ya, karena bedah piano ini bukan untuk adiknya doang, tapi untuk teman-teman semua, jadi bisa belajar something new. Nah, sekarang aku pengen ajarin gospel chord ya, chord gospel yang manis. Nah, aku pengen kasih trik buat lagu worship jadi manis banget teman-teman. Ini aku nggak pernah ngajarin di mana-mana. Ya, aku nggak pernah ngajarin di mana-mana. Ini free class pertama kali aku ngajarin konsep ini. Jadi teman-teman perhatiin banget ya. Ini aku ngajarinnya secara ekstensif dan ini cocok untuk pemula. Dan yang intermediate juga dapat something new. Nah, aku pengen ngebawain materi ini nih. Penolong, ini lagunya enak banget. Teman-teman coba apa yang baru terjadi? Wow. Kalau teman-teman denger ini sayang banget chatnya nggak nyala ya. Soalnya kadang ada troller. Tapi kalau teman-teman dengerin, wah ini tuh bener-bener, kok manis banget ya. Na 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 na. Ini progresi apa ini? Coba teman-teman pernah ngeliat gak progresi kayak begini? F minor mayor 7, F minor 7. Aku jamin nggak pernah. Makanya ini pertama kali aku ngajarin di sini. Ya, mungkin teman-teman nggak pernah lihat progresi ini, jarang banget. Tapi ini adalah salah satu tools, salah satu trik, salah satu rahasia yang pianis gereja sering banget pakai buat bikin manis permainan teman-teman. Nah, jadi aku langsung lanjut aja nih. Nah, apa yang ngebuat permainan worship tadi manis? Ya, ada banyak faktor. Tapi salah satunya adalah harmoni yang mendukung dan sesuai konteksnya. Tadi, tools yang dipakai sama pianis tadi, gereja tadi, itu sesuai sama konteksnya. Ini konteksnya kan pengen build up suasana yang melankolis, bener kan? Ini lagu worship lah, definitely lah. Jadi sesuai sama konteksnya. Kalau teman-teman juga denger, ini tuh mirip sama drakor loh. Jadi saking manisnya, sampai mirip kayak lagu-lagu drakor. Nah, jadi aku pengen ngajarin teman-teman apa sih tadi yang dipakai tipsnya. Nama tekniknya line cliche. Nah, ini teman bisa screenshot nih. Karena ini jarang banget orang ngajarin. Karena ini materi yang sebenarnya udah cukup advance, tapi aku ngeboil down biar teman-teman pemula bisa ngertiin. Line cliche. Apa itu line cliche? Line cliche itu adalah progresi chord di mana not pertama atau terakhir bergerak naik atau turun secara bertahap. Oke, ini definisinya, wah susah banget, aku nggak ngerti Dev, maksudnya gimana. Aku coba langsung praktekin di piano, biar teman-teman langsung paham. Ya, nih teman-teman lihat, contohnya kita mulai dari C mayor deh. Ya, teman-teman lihat definisinya. Di mana not pertama atau not terakhir. Kalau C, yaudah contohnya kita pilih not terakhir deh. Yaudah aku pengen main-maininnya tuh yang not terakhir nih, yang G ini nih. Nah, bergerak naik atau turun secara bertahap. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ini kan C nih, ya. 5-nya kita naiknya bertahap. Ininya kita naik lagi. Kita naikin lagi. Nah, itulah line cliche. Jadinya apa? Yang lain tuh stays the same. Jadi stays the same, tapi not paling tingginya atau not paling rendahnya kita turunnya tuh naikin. Jadi kalau not paling tinggi kita naikin. Bisa juga kebalikannya, not pertamanya kita turunin. Nah, kalau teman-teman denger ini, itu tuh ibarat chordnya cuma C mayor ya. Ibarat kayak chordnya cuma C mayor, tapi yang di feelingin sama telinga tuh berbeda-beda. Bener gak? Wah, ini kayak ada harmoni baru, tapi kayak inilah, minimal movement. Jadi pergerakannya sedikit, tapi banyak sekali harmoni baru. Bayangin. Nah, dan ini salah satu progresi yang sangat manis dan juga dipakai di lagu worship. Ini trik pianis gereja nih. Ya. Jadi udah jelas ya teman-teman ya, pemakaian line cliche. Nah, aku pengen jelasin dulu. Nah, jadi inilah contoh dari line cliche ya. Tadi aku udah jelasin ya. C ininya naik pelan-pelan. Ya, atau bisa juga turun. Ya, jadi bisa antara naik, jadi not paling atas naik atau not paling bawah turun. Nah, kalau teman-teman sadar, ini sebenarnya chordnya cuma C doang gitu loh. Chordnya C doang tapi harmoninya berbeda-beda. Gila ya. Padahal cuma awalnya dari C mayor doang. Tapi dengan teman-teman main-mainin jadinya seindah itu. Nah, aku makanya pengen jelasin apa aja sih karakteristiknya. Ya, karakteristik dari line cliche. Ya, karakteristiknya
Ya, karakteristik dari line cliche adalah yang pertama. Nah, ini biar teman-teman bisa membuat line cliche teman-teman sendiri. Ya, karena kan ada banyak, ada infinite chord lah. Ada D minor, ada D flat. Nah, itu aku ngajarin teman-teman gimana cara bikin sendiri. Nah, yang pertama, teman-teman bisa naik atau turun. Jadi sebenarnya begini, ini kalau yang nada atas naik. Bisa juga turun sebenarnya. Nah, itu juga bisa. Bisa juga kayak James Bond. Nih, chord James Bond tuh line cliche. Nah, James Bond banget ya. Nah, tapi intinya gitu. Line cliche itu tuh naik atau turun atau begini. Sama aja. Nah, kita langsung lanjut. Yang kedua, nada yang bergerak bisa nada atas atau nada bawah. Tadi aku udah jelasin ya, jadi yang ini cukup jelas. Yang ketiga, chordnya bisa mayor atau minor. Jadi kalau ini chord mayor, kita bisa main-mainin. Atau kalau chord minor, kita juga bisa main-mainin. Bener kan ya? Bisa dimain-mainin ya? Nah, bisa dimain-mainin. Tapi kalau chord diminish, saran saya jangan dimain-mainin. Soalnya udah nggak make sense. Atau chord augmented tuh udah nggak enak lah. Ininya gitu. Jadi chord yang bisa dimain-mainin adalah chord mayor sama atau chord minor. Cukup jelas ya teman-teman ya? Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, yang sering dipakai worship apa sih? Yang sering dipakai worship ada 5 ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang malas eksperimen, teman-teman tinggal terima jadi ini. Nah, ini teman bisa screenshot nih. Ya, karena recording nggak akan dibagi. Ini teman bisa screenshot. Nah, ya, jadi yang sering dipakai di worship itu adalah 5 ini. Nah, teman-teman lihat, ini ada warna merah nih. Maksudnya apa? Merah itu artinya chord tujuannya. Chord tujuan. Jadi kalau contohnya nih, kita memainkan suatu lagu. Ya, memainkan suatu lagu. Kayak contohnya tadi deh. Contohnya lagu, nah ini bisa di Amazing Grace nih. Nah, aku tunjukin nih, teman-teman. Nah, teman-teman lihat. Amazing Grace. Nah, kita bisa modifikasi memakai line cliche biar jadi manis dan super manis. Nah, ini kan chord tujuan nih. Jadi kalau contohnya teman-teman ada lagu. Teman-teman ada lagu C, F, G, C. Jadi benar-benar sesimpel as it gets gitu loh. C, F, G, C. Nah, lihat nih. Ini kan ada C, terus ada F. Nah, teman-teman di antara C sama F-nya, teman-teman bisa masukin nih. C augmented, C6 sama C7. Bagi teman-teman yang gak ngerti bacanya, intinya begini. C, ini C augmented. Jadi 5-nya kita naikin lagi. Terus naikin lagi. Baru F. Nah, jadi paham ya teman-teman ya? Nah, atau jadi yang nomor 1. D minor, mungkin bagi teman-teman yang gak ngerti D minor mayor 7 itu apa, aku jelasin di sini ya. Aku jelasin rundown semua di sini sekarang juga. Yang pertama nih, D minor, terus ininya kita turunin 1, turunin setengah lagi, terus langsung pindah ke G. Jadi kalau teman-teman nih ngelihat ada progresi lagu worship, C, D minor, G, C. Nah, di antara D minor sama G-nya bisa dimasukin nih D minor mayor 7 sama D minor 7-nya. Contohnya nih, D minor terus G. Nah, teman juga bisa masukin begini nih. D minor, ininya turun setengah, D minor on C sharp, ini juga turun setengah lagi, D minor on C, terus baru ke G on B. Nah, jelas ya. Yang nomor 3, C augmented, C6, C7 baru ke F. Yang nomor 4, C, ininya turun setengah, dapat A7. Yang terakhir nomor 5, A minor on G sharp, jadi ini turun setengah lagi, terus buang ke D on F sharp, jadi ke D. Nah, aku pengen tunjukin lagu Amazing Grace ya, memakai konsep line cliche. Ya kan ini manisnya luar biasa. Kita coba ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Nah, lihat nih. That saved a wretch like me. Nah, ini line cliche. That saved a wretch like me. Nah, teman-teman juga lihat ini C terus F. Bisa nggak kita masukin konsep ini? Ini C terus F. Bisa. Ya kita coba aja. Amazing Grace, how sweet the sound. Cocok juga ya. Nah, jadi ini tips yang jarang banget orang ajarin karena butuh effort untuk ngajarinnya. Tapi aku harap teman-teman jadi bisa langsung praktekin nih. 5 chord ini karena sering banget muncul di worship. Ya, kalau teman-teman pengen bikin lagu teman-teman manis, ya.
Nah, jadi kita langsung lanjut aja ke tips selanjutnya. Tadi kan ngebuat lagu worship jadi manis. Sekarang aku pengen ngajarin teman-teman gimana cara buat lagu worship jadi hidup. Jadi penuh suasana. Teman-teman pakai yang namanya slash chord. Ya, slash chord itu apa? Slash chord itu adalah gabungan dari chord sama bass. Jadi contohnya, atasnya D, bawahnya C. Ya udah, inilah slash chord. Jadi kita bacanya tuh D on C lah, intinya begitu. Jadi penulisannya adalah D slash C. Jadi tangan kanannya D, tangan kirinya C. Jadi sesimpel itu, arti slash chord tuh sesimpel itu. Nah, slash chord itu sering banget dipakai untuk membuat permainan teman-teman jadi hidup. Ya. Nah, yang pertama, yang sering dipakai adalah G slash B. Artinya gimana? Tangan kanannya G, tangan kirinya B. Nah, ini sering dipakai itu di antara C sama A minor. Jadi chord 1 amandemen minor, kita di tengah-tengahnya taruh G on B. Ya, jadi chord contohnya nih, ada progresi dari C ke A minor. Kita bisa taruh G on B, A minor. Wow, jadi hidup gak teman-teman permainannya? Jadi hidup ya? Nah, jadi yang tadinya teman-teman cuma C terus langsung main A minor, jangan main kayak gitu lagi. Teman-teman pakai G on B, A minor. Cukup paham ya teman-teman ya? Cukup paham ya? Nah, yang kedua, pakai 4 on 5. Nah, ini chord yang ini chord favorit aku. Salah satu chord favorit aku. Kenapa? Ini karena suaranya worship banget, teman-teman. Wah, ini worship banget kan? Worship banget loh ini. Chord ini nih. Ini teman-teman wajib belajar nih, 4 on 5 ya. Jadi kanannya chord 4 atau chord F kalau dikunci C, terus bawahnya 5. Wah, ini chordnya sangat manis ya. Teman-teman pakai ini tuh di antara chord 4 dan chord 1. Jadi kalau contohnya nih, kan sering banget ya teman-teman permainannya progresinya C, F, C. Sering ya ngelihatnya. Nah, kalau udah ada F terus ke C, F terus ke C lagi. Teman-teman jangan langsung F langsung ke C. Teman-teman pakai, nah jadi 4 terus 4 on 5 atau F on G baru buang ke C. Jadi lebih hidup ya permainannya ya. Nah, kita lanjut. Yang nomor 3, 1 on 3 atau C on E. Nah, ini teman-teman pakai dari 1 ke 4. Yang tadi beda kan? Yang tadi kan 4 ke 1 atau 5 ke 1 bebas. Nah, kalau yang ini 1 ke 4. Jadi contohnya dari C ke F. Teman-teman bisa pakai ini, C terus C on E. Nah, jadi hidup gak teman-teman? Jadi hidup ya. Permainan jadi lebih bervariasi walaupun chordnya cuma sama. Chordnya cuma C loh. Tapi teman-teman ubah jadi begini. Nah, jadi aku harap teman-teman bisa langsung praktekin abis ini. Teman-teman Google lagu favorit teman-teman, chordnya apa. Udah, tinggal langsung praktekin C, terus C on E, F. Enak banget ya teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung lanjut aja nih. Kita langsung lanjut aja ke contohnya. Nah, aku bakal main Amazing Grace tanpa modifikasi saya tadi dan dengan modifikasi. Teman-teman langsung bandingin perbedaannya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oke. Bagus, tapi kayaknya kurang hidup ya. Coba kalau aku pakai trik yang tadi aku udah ajarin ke teman-teman. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Nah, lebih hidup yang kedua ya teman-teman ya, aku jamin ya, dibanding yang pertama. Nah, yang ini juga sangat praktikal buat pemula. Ya, sangat praktikal buat pemula.
Ya, jadi sekali lagi teman-teman bisa review nih ya. Jadi teman-teman udah belajar 3 slash chord, teman-teman juga udah belajar apa? Line klise yang hampir gak pernah orang ajarin ya. Karena sekali lagi emang konsepnya agak susah, tapi sekali lagi aku udah ngejelasin ke teman-teman biar yang pemula bisa ngerti dan aplikasiin. Oke. Nah, sekarang ini yang ditunggu teman-teman nih. Rahasia improv worship manis. Ya, kalau tadi kan chordnya udah manis. Teman-teman udah bisa cara ngiringnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih? Gimana sih cara bikin filler yang muantep, yang muanis gimana sih? Ini rahasianya. Teman-teman pakai passing note. Nah, jadi dalam ngiring worship itu, kita sebenarnya bisa selipin improvisasi filler agar permainan lebih manis. Ada banyak cara. Kalau teknik-teknik advance tuh pakai licks contohnya atau pakai banyak teknik lah. Ada motif development nama tekniknya, tapi itu agak susah. Jadi aku mau ngajarin teman-teman yang pemula bisa langsung praktekin dan yang intermediate juga belajar something new. Caranya apa? Pakai passing note. Oke, passing note itu apa sih? Aku coba jelasin pelan-pelan ke teman-teman ya. Passing note itu ya adalah salah satu trik untuk bermain gospel. Nah, passing note itu definisinya apa? Menjembatani antar note. Jadi kalau contohnya teman-teman dari C ke A minor, tentunya ada chord begitu ya di lagu worshipnya. Teman-teman nih, lihat deh. Ini kan kalau kita ngelihat bassnya C terus A minor. Nah, ini C sama A minor itu kan kayak ada lompatan ya. Ini lompat ke sini. Kita bisa menjembataninya, kita bisa kasih jembatan dengan cara begini. Di urutan gitu loh. Contohnya dari C ke F. Kita bisa jembatan ini gimana? Nah, ini loh teman-teman. Tips rahasia pianis gereja nih. Biar teman-teman rasa, oh kok dia lincah banget, jadinya kok bisa flowing banget ya. Inilah passing note jawabannya. Nah, aku pengen ngajarin ke teman-teman cara memainkan passing note. Passing note itu adalah nada-nada di antara dua nada utama. Jadi contohnya, dari C ke D bahkan. Tadi kan aku udah ngajarin teman-temannya putih semua ya. C ke A minor pakai putih, C ke F pakai putih. Teman-teman juga bisa loh sebenarnya pakai not-not hitamnya. Mungkin teman-teman sih agak takut ya memakai not-not hitam ya. Bagi yang pemula apalagi. Nah, teman-teman tenang aja. Karena aku bakal ngajarin teknik di mana teman-teman bisa memakai hitam-hitam ini. Contohnya dari C ke D, kita bisa begini. Nah, bisa loh kita jembatanin. Walaupun udah sempit begini, kita jembatanin juga bisa. Jadi contohnya. Nah, bayangin. Ada hitam-hitamnya kan? Dan enak sekali. Makanya aku pengen ngajarin teman-teman apa sih rahasianya, apa sih rumusnya. Inilah rumusnya. Coba teman-teman screenshot deh, screenshot. Rumusnya adalah untuk diatonis ini, teman-teman memakai not-not di kunci asli. Dalam artian begini. Jadi ada dua rumus nih. Yang pertama diatonis, yang kedua kromatis. Kalau kromatis lebih susah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pemula bisa pakai diatonis, tapi bagi teman-teman yang intermediate bisa pakai kromatis. Contohnya, kita ada progresi C ke ini, C ke G. Nah, teman-teman artinya C terus ke G kan. Artinya tujuannya itu apa? Tujuannya adalah G kan. Karena dari C ke G, jadi tujuannya adalah G. Teman-teman bisa memakai dua not diatonis di bawah atau di atas dari G. Jadi dari tujuannya. Jadi kalau C ke G ini, teman-teman bisa memainkan dua not diatonis di atas. Diatonis itu apa? Intinya diatonis itu artinya putih-putih. Terus contohnya ke G nih. Teman bisa mainin begini. Paham ya? Jadi turun nih. Karena ini dua not sama satu not di atas G kan. Bisa juga mainnya begini. Nah, C terus mainkan dua not di bawah dari G. Paham ya? Itu diatonis. Sekarang kromatis. Kromatis itu adalah kita memakai not di luar kunci. Yang intinya hitam-hitam inilah. Tipsnya adalah teman-teman memakai 1,5 not di bawah atau di atas. Jadi contohnya teman-teman dari C ke G. Teman-teman kan tujuannya G nih, tujuannya. Teman-teman bisa memainkan 1,5 not di atas G. Atau memainkan 1,5 not di bawah G. Jadi bisa pergerakan begini. Atau pergerakan begini. Nah, sekarang aku pengen contohin di lagu Amazing Grace. Ya, aku pengen contohin di lagu Amazing Grace. Ya, ini apakah cuma bisa di tangan kiri? Mungkin kalian nanya, oke, ini kan apakah bisa tangan kiri doang? Enggak, tangan kanan juga bisa loh, teman-teman. Nah, aku coba buktiin ya.
itu adalah apa? Kromatis ya. Nah, itu passing note gak? Passing note juga. Aku pakai tuh di tangan kanan. Nah, itu diatonis. Nah, kromatis. Pakai F on G yang tadi aku ajarin. Diatonis. I once was lost, but now I'm found. Was blind. Nah, diatonis lagi. Diatonis lagi. Was blind, but now I see. Nah, jadi aku harap teman-teman benar-benar paham ya. Wah, ternyata inilah loh rahasia worship tuh benar-benar manis banget tuh. Ada yang tadi aku ajarin ke teman-teman. Line klise, tadi ada passing chord, tadi ada cara ngiring yang baik dan benar. Bener ya? Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.